Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang teknologi flavor yang berhubungan dengan enkapsulasi flavor. Jadi enkapsulasi flavor itu adalah sesuatu hal yang pada saat ini sangat banyak sekali para pelaku industri gitu ya yang menggunakan teknologi enkapsulasi terhadap flavor itu digunakan untuk bisa mendiversifikasi produk-produk pangannya, kemudian nantinya produk-produk ini bisa dikembangkan. Nah, sebenarnya proses enkapsulasi memang tidak hanya di dalam flavor saja, kan tetapi nantinya berbagai macam industri pangan maupun non pangan sebenarnya menggunakan prinsip nanti adalah enkapsulasi. Nah, di dalam non pangan katakanlah misalnya kita melakukan enkapsulasi terhadap enzim, enkapsulasi terhadap mikroorganisme, nah kemudian dan berbagai macam yang lainnya. Dan di dalam non pangan juga biasanya untuk pembuatan cat itu nanti dilakukan proses enkapsulasi terhadap pewarna maupun nanti aroma-aroma tertentu ya yang digunakan agar nantinya cat yang digunakan itu mempunyai warna yang menarik, kemudian juga mempunyai aroma yang sesuai yang diharapkan oleh pihak yang menggunakan cat tersebut. Nah, maka di sini itu adalah proses enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu tidak hanya di flavor, akan tetapi banyak sekali nanti proses-proses enkapsulasi yang digunakan di berbagai macam industri. Dengan prinsip yang kurang lebih adalah sama yang akan saya jelaskan pada hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang enkapsulasi flavor. Enkapsulasi itu apa sih begitu ya? Nah, maka yang namanya enkapsulasi itu atau juga ada yang nanti mikro enkapsulasi ataukah nano enkapsulasi itu tergantung dari ukurannya nanti penyebutan dari mikro ataukah nano begitu kan ya, tergantung dari ukuran partikel yang dihasilkan pada saat kita melakukan proses enkapsulasi. Jadi sama saja sebenarnya prinsipnya, tergantung nanti ukuran partikelnya yang berbeda. Nah, maka di sini yang namanya enkapsulasi itu adalah istilah yang menyangkut metode atau teknologi yang berkaitan dengan isolasi pemerangkapan. Jadi entrapment gitu ya. Artinya ada sesuatu yang kita ingin perangkap begitu ya, kita enkapsulasi, itu nanti diperangkap, mungkin entrap gitu ya, diperangkap di dalam suatu sistem tertentu, sehingga nantinya si bahan yang kita lakukan entrap tadi atau diperangkap tadi, dia akan terlindung, jadi sehingga ada perlindungan. Ya akan terlindung di dalam bahan yang akan melindunginya. Nah, kemudian nantinya setelah dilakukan proses enkapsulasi atau pemerangkapan tadi gitu ya, kemudian menjadi pelindung, nanti pada saat kita pergunakan begitu kan ya, maka nanti pelepasannya bisa kita kendalikan. Artinya apakah nanti dilepaskan ke lingkungan, artinya misalnya kalau misalnya ini adalah enkapsulasi flavor kan biasanya digunakan untuk dimakan gitu ya. Pada saat kapan nantinya si bahan yang diperlukan tadi itu nanti bisa dilepaskan. Dilepaskan itu kalau misalnya flavor kan bisa kita rasakan, gitu ya. Katakanlah di sini adalah sesuatu yang namanya bahan. Ini katakanlah inovasinya sup ya. Awalnya itu adalah dia merupakan bumbu sup. Sup sekarang kan bisa yang ada instan begitu ya. Katakanlah itu adalah sup ayam misalnya. Nah, maka pada saat kita ingin menggunakan sup itu gitu kan ya, artinya bumbu itu di dalam pengolahan supnya, maka nantinya bumbu itu akan dilepaskan pada saat kita melakukan pemasakan, sehingga pada saat kita memasak, menambahkan dengan sayur kah, dengan ayam kah, begitu kan ya, maka nantinya rasa bumbu sop itu nanti akan terasa pada saat kita masak, kita panaskan, sehingga dilepaskan pada waktu itu. Atau juga yang namanya, katakanlah menggunakan air liur ya, artinya kita misalnya makan permen begitu ya. Nah, permen itu kan ada rasa macam-macam tuh. Jadi prosesnya itu adalah sebenarnya adalah bagaimana nantinya kita mengenkapsulasi, merupakan dia adalah flavor dari permen itu. Kemudian pada saat kita kunyah di dalam mulut, itu nanti baru bisa keluar yang namanya flavor dari rasa permen itu gitu ya. Jadi flavor permen itu baru keluar pada saat kita mengunyahnya di dalam mulut. Dan itu pun ada satu penelitian begitu ya. Jadi berapa lama dia harus dikunyah di dalam mulut sehingga kita bisa merasakan yang namanya flavor dari permen itu begitu ya. Jadi jangan ditelan, tetapi kita emut gitu ya di dalam mulut lama-kelamaan nanti dia akan rilis ya. Rilis itu artinya pelepasan yang bisa kita kendalikan sesuai dengan berapa lama dia ada di dalam mulut, kemudian dia berinteraksi dengan air liur yang ada di dalam mulut. Nah, itu bisa begitu ya, kita bisa melepaskannya secara terkendali.
gitu ya. Jadi flavor itu dilepaskan secara terkendali setelah kita entrap, kemudian kita lindungi gitu kan ya, maka dilepaskan pada saat kita menggunakan yang namanya flavor tadi. Nah, inilah sesuatu hal yang memang diperlukan sekali begitu ya, proses enkapsulasi itu untuk bisa memerangkap sesuatu sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Karena kalau yang komponen flavor yang dia mudah di dalam menguap ya pada suhu kamar, maka bisa jadi nanti komponen flavornya akan habis gitu ya pada saat kita biarkan di suhu kamar gitu, artinya dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu ada teknik enkapsulasi inilah agar dia bisa disimpan lebih lama karena dia ada di dalam suatu bahan begitu ya, dia dilingkupi, dia diperangkap di dalamnya sehingga dia menjadi aman di dalamnya pada saat dia berada di dalam suhu kamar, tidak flavor itu tidak akan keluar begitu kan ya, tidak akan rilis, tetapi dilepaskan pada saat kita menginginkannya gitu. Nah, itu yang kita lakukan proses entrapment ini gitu ya, artinya proses enkapsulasi ini. Jadi teknik ini memang sesuatu hal yang sekarang itu hampir banyak gitu ya orang melakukan proses enkapsulasi untuk proses menghasilkan berbagai macam produk-produk yang diinginkan. Nah, di sini nanti yang di entrap itu tidak hanya flavor, saya bilang tadi bisa juga fragrance. Fragrance itu bedanya dengan flavor adalah dia fragrance itu tidak digunakan untuk makanan, tetapi digunakan untuk parfum, gitu ya. Jadi istilahnya fragrance. Jadi padahal komponen-komponennya kurang lebih sama dengan flavor, akan tetapi penggunaannya yang berbeda begitu. Jadi kalau misalnya saya gunakan yang namanya flavor untuk suhu ruang misalnya, bukan suhu ruang, di tempat ruang tertentu kan itu misalnya aromaterapi begitu ya, apakah di ruang tertentu ataukah misalnya di mobil ataukah di ruang-ruang seperti apa begitu ya, sehingga dia nantinya di entrap gitu kan ya, berbagai macam nanti bisa yang bentuknya padatan, bisa bentuknya powder, bisa bentuknya cairan begitu ya, tergantung kita mengentrapnya di mana begitu ya. Mengentrap itu maksudnya dia diperangkapnya di media yang seperti apa. Nah, maka nanti kita diharapkan dia akan dikeluarkan pada saat memang kita mengharapkan di si flavor ataukah fragrance ini itu sudah dilepaskan ke lingkungan. Jadi itu sebenarnya mengapa teknologi enkapsulasi flavor itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya sederhana begitu, tapi peralatannya memang perlu ada yang tidak bisa dibeli dengan harga murah begitu kan ya, sehingga kita perlu mengentrapnya, memerangkapnya dengan suatu peralatan tertentu sehingga dia bisa terperangkap si bahan ini di dalam suatu bahan pelindungnya. Ya, itu yang namanya proses enkapsulasi. Banyak kok industri sekarang memanfaatkan teknologi enkapsulasi digunakan untuk berbagai macam produk, malah menjadi sesuatu hal yang disukai begitu ya. Katakanlah yang paling banyak sekarang misalnya bumbu-bumbu instan atau tepung instan begitu ya, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang memang dengan sengaja gitu kan ya ditambahkan gitu proses enkapsulasi pada saat kita melakukan proses pembuatan produk tersebut begitu. Katakanlah misalnya saya sebut merek gitu ya, tepung saji begitu, itu kan ada rasanya di dalamnya. Bagaimana tepung biasa begitu, apakah tapioka ini apakah dimodifikasi, biasanya dimodifikasi dulu begitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan yang namanya katakan mau rasa apa begitu ya. Nah, maka di situ nanti dientrap dia di dalam si tepung ini gitu kan ya, atau di dalam pati ini. Sehingga pada saat kita menggorengnya gitu kan ya, mencampurkannya kemudian menggoreng, baru dia bisa dirasakan, oh rasanya adalah seperti ini begitu. Nah, itu adalah teknologi yang sekarang sangat berkembang. Nah, kemudian juga teknologi misalnya mengolah berbagai macam minuman ya, yang bentuknya adalah powder. Itu sebenarnya minumannya itu adalah bukan berasal dari katakanlah misalnya jeruk gitu ya. Apakah itu jeruk yang dihaluskan? Tidak, akan tetapi prosesnya adalah flavor, kemudian kita tambahkan dengan pati termodifikasi, kita tambahkan dengan gula, kita tambahkan dengan pewarna. Kalau misalnya orange, warnanya orange begitu ya, kita aduk. Nah, setelah itu di spray dryer dengan pengering semprot, akhirnya sudah jadi. Itu yang kalian mungkin menemukan merek A, merek B, mungkin agak sulit ya saya menyebutkan karena ini sifatnya adalah online ya. Kalau yang tertutup saya bisa menyebutkan mereknya adalah apa begitu. Nah, maka disitulah nantinya proses-proses yang namanya enkapsulasi gitu kan ya, itu digunakan. Sama seperti bumbu di dalam instan noodle gitu ya, atau di dalam mie instan. Itu semuanya adalah proses enkapsulasi. Di mana bumbu yang kalian lihat itu bumbunya itu sebenarnya
bukan bumbu ditambahkan semuanya jadi bentuk bubuk, enggak. Akan tetapi flavor yang kemarin sudah saya sampaikan, apakah flavor hasil reaksi Maillard begitu kan ya, katakanlah bumbu-bumbu kan reaksi Maillard, ditambahkan dengan pati, dicampurkan, diaduk gitu kan, dihomogenkan dengan ukuran yang bisa sampai mikro begitu ya, sampai nano juga bisa begitu. Nanti baru di spray dryer begitu, dikeringkan dengan penggering semprot. Nah, maka sudah jadi bubuk gitu ya yang kalian lihat, yang kalian gunakan untuk bisa merasakan sesuatu dari instan nudul itu. Itu sebenarnya proses enkapsulasi yang dimanfaatkannya. Jadi teknologi enkapsulasi yang dimanfaatkan pada waktu proses untuk membuat yang namanya bumbu gitu kan ya. Dan banyak lagi yang lainnya yang bisa kita lihat gitu kan ya, bagaimana orang melakukan enkapsulasi terhadap suatu komponen itu sehingga menghasilkan suatu flavor tertentu begitu ya. Nah, maka itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya bagaimana kita bisa mengontrol terkendalinya suatu pelepasan flavor pada saat dia digunakan. Nah, disinilah nantinya sesuatu hal tadi, katakanlah sini ada gambar minuman begitu ya, atau gambar kue gitu, dimana yang memang banyak sekarang itu yang namanya flavor tadi dimasukkan ke dalam suatu komponen tertentu begitu ya. Nah, kemudian nantinya kita mengharapkan dia itu rilis atau terlepas gitu kan ya, bisa terkontrol begitu pada saat kapan kita mengharapkan bahwasanya baru dia flavor itu gitu kan ya, baru dilepaskan dari bahan yang memang kita hasilkan begitu. Jadi disinilah nantinya kita mencoba gitu kan ya untuk membuat sederhana sebenarnya prosesnya begitu ya, nanti dia akan dilepaskan pada saat dia diinginkan, apakah dipanaskan ataukah dilarutkan begitu kan ya. Itu bisa nanti kita mengontrol untuk flavor tadi gitu kan, atau bahan-bahan yang di-entrap tadi itu terkendali pelepasannya, ya itu yang diharapkan. Nah, kemudian oleh karena itu orang mungkin pada saat ini mudah sekali memakan sesuatu, dan bisa jadi tidak semua orang mungkin, bukan mungkin ya, kayaknya bener deh. Misalnya orang, ayo dong masak sup ayam gitu ya, ayo dong masak kari ayam gitu ya, ayo dong masak yang namanya gulai gitu kan ya, atau yang namanya masak apa lagi ya, nasi padang begitu kan ya, atau rendang begitu. Orang kan jadi berpikir bagaimana sih campuran bumbu-bumbunya. Mungkin secara tradisional kan orang biasanya bumbu ini banyak sekali. Seperti orang makan soto Banjar saja begitu kan, tuh bumbunya banyak sekali. Nah, pada saat ini karena sudah turun-temurun, bisa jadi karena kondisi yang sangat instan ya, kondisi yang dimana banyak sekali generasi yang memang dia tidak mengenal bumbu masak yang campuran-campuran tadi yang aslinya seperti apa begitu. Sehingga berkembanglah yang namanya bumbu-bumbu begitu kan ya, secara instan, di mana orang hanya menggunakan, memanfaatkan begitu kan ya, dalam bentuk kering lagi gitu. Artinya dia itu dalam kondisi yang kering bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama dan kapan saja mereka bisa memanfaatkannya, sehingga disitulah nantinya orang akhirnya beli saja begitu kan ya, di dalam satu saset begitu, itu sudah lengkap, tinggal dicampurkan dengan air, campurkan dengan ayam begitu kan ya, atau sesuatu bumbu, apa kan bumbu sih, sayur-sayur yang lain udah jadi. Kita nggak perlu capek-capek untuk mencari misalnya mencari jahe lah, mencari bawang merah lah, bawang putih lah begitu ya, kemudian pala lah. Bisa jadi nggak ada pada saat ini, sulit mungkin mencari hal yang demikian di rumah-rumah begitu kan ya. Di pasar masih banyak begitu, karena mereka juga pengen cepat kan, serba instan begitu gitu. Nah, inilah di mana teknologi enkapsulasi itu masuk gitu ya, supaya orang-orang itu dengan kondisi masyarakat yang serba instan, pengen serba cepat dan tidak mau susah begitu kan ya, disinilah teknik enkapsulasi itu masuk begitu ya. Artinya berkembanglah teknik enkapsulasi itu karena kondisi masyarakat yang memang begitu gitu ya. Artinya culture yang memang budaya yang sudah mulai berbeda dengan budaya mungkin orang tua kita, nenek moyang kita, yang mereka dengan telaten untuk membuat satu bumbu tersendiri begitu ya, untuk bisa menghasilkan masakan yang luar biasa. Nah, disinilah nantinya begitu kan ya, memang agak sedikit tradisional tapi kurang tradisional ya dikatakan di situ gitu. Kan orang bisa beli apa saja pada saat ini. Mereka tidak perlu capek-capek, tinggal ini sebentar capek masukin, dah jadi gitu ya. Walaupun rasanya memang tidak sama persis pada saat kita membuat bumbu sendiri dari bahan-bahan yang alami begitu ya. Tapi memang ini berkembang dan banyak orang memanfaatkan teknologi ini begitu ya, untuk bisa memanfaatkan kondisi masyarakat yang memang mereka ingin serba instan tadi.
Nah, itu yang mengapa teknik ini harus diketahui kalau menurut saya ya dalam teknologi flavor. Nah, setelah kita memahami latar belakangnya, bagaimana yang namanya enkapsulasi flavor, begitu kan ya, maka kita bagaimana sih yang namanya orang melakukan enkapsulasi, begitu kan ya. Nah, maka nantinya ada hal tekniknya sederhana, saya bilang kalau saya menjelaskan pasti kalian bisa. Artinya ada bahan-bahan yang kita lakukan, yang perlu dipersiapkan gitu kan ya untuk pada saat kita ingin melakukan enkapsulasi. Pertama adalah bahan intinya. Apa sih yang mau di-entrap? Apa sih yang mau dienkapsulasi? Atau mau dibungkus atau mau yang ditangkap, mungkin bahasanya begitu ya. Apakah bentuknya padat ataukah bentuknya gas ataukah bentuknya cairan, itu semuanya bisa di-entrap begitu ya. Nah, kemudian bahan ini bisa jadi pasti karena kita belajar teknologi flavor ya flavor gitu ya, atau juga berbagai macam asam atau asidulan ya. Asidulan itu kan banyak, katakanlah misalnya kita menghasilkan asam citrat atau misalnya asam tartarat begitu kan, itu bentuknya kan powder. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan enkapsulasi. Kemudian berbagai macam pemanis gitu ya, itu juga pemanis-pemanis atau sweetener itu biasanya dilakukan proses enkapsulasi. Pewarna apalagi gitu ya, jadi pewarna-pewarna yang sifatnya bubuk atau cairan itu dilakukan yang namanya proses enkapsulasi. Atau pengembang, ya pengembang makanan misalnya ya soda kue dan segala macam mikroorganisme itu bisa, misalnya kita ingin mengentrap bakteri asam laktat gitu ya, karena itu diperlukan misalnya kita bakteri itu kan dia bisa jadi mudah mati atau di tempat-tempat tertentu dia tidak suka begitu ya, maka kita lakukan entrap, nantinya dia ada di dalam satu bahan menjadi dorman, kemudian pada saat kita manfaatkan nanti kita buka yang namanya bahan pembungkusnya, maka nanti dia akan menjadi aktif kembali. Kita juga bisa mengentrap yang namanya vitamin atau mineral atau lipid gitu ya, itu biasanya untuk fortifikasi gitu kan ya. Di dalam suatu bahan makanan biasanya dilakukan proses entrapment dulu gitu atau enkapsulasi dulu baru ditambahkan, sehingga pada prosesnya itu nanti tidak akan rusak ya, tidak akan hilang. Kita mengharapkan seperti itu pada saat dia di-entrap dulu. Nah, itu bahan intinya yang harus kita pahami gitu ya. Jadi ada bahan inti yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan proses enkapsulasinya. Nah, setelah bahan inti, ada bahan yang kedua yang harus ada, bahan pembungkusnya gitu ya, membungkus. Jadi bayangkan misalnya ada satu droplet kecil gitu ya, bukannya kan kecil, mikron, malah nano gitu. Kita bungkus dengan menggunakan sesuatu bahan yang memang digunakan sebagai pembungkus yang fungsinya untuk menjadi dinding ataukah membrannya. Nah, biasanya untuk menjadi bahan pembungkus ini digunakan itu adalah berbagai macam pati yang termodifikasi atau bahan-bahan seperti gum arab gitu ya, atau karagenan itu juga bisa digunakan begitu. Dan banyak saat ini orang melakukan teknik-teknik untuk menghasilkan pati-pati yang termodifikasi untuk bisa menghasilkan pati yang bukan pati native begitu ya, pati alami, tetapi pati yang termodifikasi untuk bisa nantinya dia bisa berikatan dengan si bahan yang akan kita entrap dan juga bisa berikatan dengan bahan yang ada di luarnya begitu kan ya, bisa berinteraksi di situ. Nah, maka kita biasanya memanfaatkan pati yang termodifikasi begitu. Bagaimana pati termodifikasi itu nantinya, katakanlah misalnya kita bikin suatu minuman asalnya adalah bentuknya powder, kemudian kita tambahkan dengan air hangat ataukah dengan air dingin, mudah-mudahan bisa digunakan nantinya gitu kan, bisa dicoba, diaduk, maka bisa menghasilkan satu minuman dengan rasa tertentu begitu. Nah, inilah ada dua ya, jadi ada bahan inti dan bahan pembungkusnya. Nah, maka setelah kita pahami tadi, kita memahami terlebih dahulu untuk proses enkapsulasi ini kan bedanya nanti ukuran partikelnya. Apakah makro kapsul, tapi itu terlalu besar ya, karena ukurannya hanya 5.000 mikrometer gitu kan, besar, ukurannya masih besar-besar. Kemudian ada mikrokapsul dan ada nanokapsul. Itu ukuran partikelnya semakin kecil begitu. Ini ukuran partikelnya ini nanti tergantung kepada pada saat kita melakukan homogenizer, karena mengecilkan ukuran sekecil-kecilnya, kemudian kita semprotkan dengan menggunakan pengering semprot ya. Jadi ukuran partikel untuk proses enkapsulasi itu ukurannya biasanya sih yang paling umum itu mikro ya, yang paling umum digunakan sehingga bubuknya halus sekali gitu ya. Kalau nano itu nanti kan ada ukuran yang tergantung kita maunya diserap ke dalam tubuh itu seberapa banyak begitu, katakanlah apakah mikroorganisme ataukah nanti mineral gitu kan, itu tergantung nanti tujuan dari penelitian kita maunya bentuknya atau ukurannya itu, ukuran partikelnya itu sebesar apa
ya. Nah, kemudian dari sinilah gitu ya, sebelum saya menjelaskan teknologi untuk melakukan enkapsulasi flavornya, ada 10 alasan mengapa orang melakukan enkapsulasi flavor begitu ya. Coba, walaupun tadi sudah beberapa sudah saya sampaikan di depan begitu. Alasan yang pertama adalah agar produk dalam kondisi kering yang mudah digunakan. Karena kalau misalnya kondisinya itu basah, begitu ya, yang pertama adalah cepat rusak karena basah, apalagi ini adalah bahan pangan, maka orang lebih mudah biasanya membawa kemana-mana itu dalam bentuk kering dan bisa daya tahannya lebih lama, begitu ya. Jadi orang memperhatikan itu, begitu bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan suatu produk kering, tahan lama, tetapi bisa menghasilkan suatu flavor tertentu yang sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Jadi orang selalu membuatnya dalam bentuk powder. Kebanyakan nanti bentuknya adalah powder, begitu ya. Untuk cairan itu sangat kecil sekali. Kemudian juga yang kedua, tujuannya adalah untuk menstabilisasi molekul volatil dan sensitif. Nah, maksudnya yang volatil ini khususnya tadi komponen-komponen flavor gitu kan ya, komponen-komponen yang memang semuanya adalah volatil, sehingga nanti stabil dia berada di dalam pembungkusnya. Jadi pembungkusnya itu menjadi sesuatu hal yang dia kayak ada ruangan tertentu, kemudian dia dilindungi gitu kan ya. Nah, itu menjadi dia stabil. Di dalamnya dia terlindungi oleh sesuatu bahan tertentu yang dia bisa melindungi si komponen volatil ini. Dan juga komponen-komponen yang sensitif, katakanlah misalnya vitamin tadi, mineral begitu kan ya, ataukah misalnya lipid, itu kan sensitif sekali. Apabila dikenakan dengan panas maka mudah teroksidasi misalnya, maka itu disimpan di dalam suatu tadi, dia di entrap gitu kan, diperangkap oleh suatu bahan pelindungnya sehingga dia menjadi aman di dalamnya gitu ya. Jadi tidak mudah teroksidasi. Untuk bahan-bahan yang banyak mengandung lipid begitu kan ya, atau mengandung lipid kemudian ditambahkan, ternyata dia tidak mudah untuk teroksidasi. Nah, karena kalau teroksidasi kan nanti dia berubah rasanya menjadi rasa tengik. Nah, itu. Nah, ini yang ketiga ya, tadi yang sudah saya sampaikan, melindungi molekul dari proses oksidasi. Nah, yang keempat adalah menjaga agar molekul tetap tidak berubah pada saat proses berlangsung dalam kondisi panas ataukah dengan pemotongan ataukah yang lain-lainnya. Nah, bisa jadi tadi saya sudah menjelaskan misalnya ada beberapa fortifikasi, katakanlah fortifikasi vitamin kah, ya vitamin itu kan sangat sensitif sekali dengan proses panas. Misalnya kita punya produk nih, biasanya kan produknya itu nanti akan hilang vitaminnya pada waktu proses pengolahan. Nah, ternyata bagaimana caranya bahwasanya vitamin yang ada di dalam bahan itu bisa digantikan dengan vitamin yang kita tambahkan, namanya juga fortifikasi begitu kan ya. Dan dia tidak hilang selama proses baking kah, begitu misalnya kita bikin roti kah atau bikin biskuit kah begitu kan ya. Nah, maka dia di entrap dulu gitu ya, dienkapsulasi dulu vitamin itu begitu ya. Nah, kemudian pada waktu proses pengolahannya kita masukkan, nanti kita tambahkan, tetapi vitaminnya sudah dilindungi begitu, baru di baking dalam kondisi bahwasanya si vitamin ini masih tetap ada. Itu biasanya fortifikasi gitu ya, menambahkan sesuatu yang bisa jadi hilang karena proses produksi, kemudian kita tambahkan dengan sengaja ke dalam si produk itu sehingga produk itu tetap terjamin gitu ya, vitaminnya masih tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Itu bisa yang kayak begitu. Jadi ada beberapa molekul yang memang mereka mudah sekali untuk rusak selama proses berlangsung. Gitu. Kemudian yang kelima, menjaga dampak negatif dari molekul yang tidak boleh berinteraksi dalam satu produk. Bisa jadi nantinya dalam satu produk itu kan nanti molekulnya cukup banyak ya. Nanti mereka saling berinteraksi, ya apakah dalam prosesnya ataukah selama mereka disimpan begitu kan ya. Nah, kita bisa jadi nantinya supaya tidak terjadi interaksi satu dengan yang lain terhadap si bahan ini, maka nanti bahan ini kita lakukan proses enkapsulasi, baru kita masukkan ke dalam satu campuran tadi, sehingga dia aman di dalam dan tidak berinteraksi dengan dengan molekul-molekul yang lain yang ada di dalam bahan tersebut. Begitu ya. Jadi dia menjaga untuk tidak terjadinya dampak negatif. Itu ada beberapa ya, tidak seluruhnya sih. Ada beberapa nanti bisa terjadi interaksi antara satu molekul dengan molekul yang lainnya di dalam satu produk itu. Nah, kemudian untuk menjaga dampak negatif interaksi molekul flavor dengan kemasan. Oh, tadi kan antar molekul yang ada di dalam bahan. Ini antar molekul misalnya flavor dengan kemasannya begitu ya. Jadi nantinya si kemasan kan ada. Mungkin kalau kalian belajar teknologi pengemasan nanti ya, sudah ada beberapa
Nah, maka nantinya si bahan kemasan ini gitu kan bisa jadi dia akan migrasi ke dalam bahan yang dia yang dia gunakan, katakanlah di sini adalah komponen flavornya begitu kan ya. Nah, maka nanti apabila komponen flavor ini sudah terentrap gitu kan ya dalam suatu proses enkapsulasi, walaupun nanti terjadi migrasi, dia tidak akan mempengaruhi gitu ya terhadap si flavor tadi. Itu jadi dampak negatifnya ya. Nah, kemudian membuat produk tahan lama. Iya, tadi sudah saya sampaikan pada poin yang pertama. Itu nanti dalam bentuk kering dibentuknya, maka nanti produk yang digunakan juga akan daya tahannya lebih lama begitu kan ya dibandingkan kalau misalnya produk itu dibiarkan terbuka tanpa dilakukan proses enkapsulasi. Kemudian yang kedelapan adalah untuk mengendalikan pengaruh keluarnya flavor secara baik. Tadi yang saya jelaskan pada saat saya menjelaskan tentang kontrol rilis ataukah nantinya pelepasan secara terkendali begitu ya dari flavornya. Kapan mau dikeluarkan gitu kan ya. Artinya dia dikendalikan pada saat dia disimpan, jangan sampai flavornya itu keluar. Tapi pada saat dia digunakan, apakah dikunyah ataukah dimasak begitu ya. Maka pada saat itulah nanti diharapkan flavor baru dirilis atau baru dilepaskan begitu ya. Nah, kemudian juga untuk membuat daya tarik visual bagi produk. Iya, katakanlah kita melakukan enkapsulasi terhadap berbagai macam warna begitu kan ya, sehingga nanti visualnya lebih menarik warna berbagai macam, padahal itu dia terjadi proses enkapsulasi terhadap warna-warna tadi begitu ya, sehingga membentuk sesuatu hal yang dia stabil nanti warnanya, tidak berubah satu dengan yang lainnya. Bisa boleh lah kayak begitu ya. Kemudian agar pengaruh penerimaan konsumen menjadi lebih tepat dengan penyampaian rasa yang sesuai yang diharapkan begitu kan ya. Nah, itu nantinya yang tadi. Artinya kita bisa mengendalikan rilis ataukah pelepasan dari komponen flavor tadi sehingga nantinya pada waktu kapan gitu ya, pada waktu yang tepat pada saat mereka menggunakan atau konsumen menggunakan, pada saat itulah nantinya si flavor ini bisa dikeluarkan begitu ya. Jangan sampai nanti selama proses penyimpanan itu flavor-flavornya sudah hilang begitu kan ya, sehingga pada saat dikonsumsi kok nggak ada rasanya. Mungkin kalian pernah mengalami kali ya, katanya dibilang rasa ini, kenapa jadi tidak ada? Atau misalnya kalian pernah beli, saya sering sih ada beli, kadang-kadang bingung juga membeli aromaterapi misalnya ya untuk ruangan begitu. Jadi sebentar saja udah hilang semuanya begitu. Jadi masih teknologinya masih dicari gitu ya, bagaimana bisa mengentrap si bahan tadi gitu ya. Itu komponen flavor juga sih sebenarnya, komponen fragrance ya, parfum dientrap dengan suatu bahan, kemudian dia jangan sampai keluar pada saat dia belum dijual ke konsumen gitu. Jadi konsumennya pada saat membuka plastiknya baru seharusnya keluar komponen flavor itu, dan kadang-kadang itu hilang begitu ya, cepat sekali. Artinya ada sesuatu yang rilis pada saat si aromaterapi ini dia di dalam penyimpanan ataukah di dalam retail gitu ya, sehingga pada saat digunakan konsumen sudah sangat sedikit sekali yang tersisa fragrance-nya, ataukah nanti kalau yang makanan kan itu flavornya. Nah, inilah menjadi suatu alasan orang begitu ya mengapa kita melakukan proses enkapsulasi. Nah, ini beberapa bentuk ya tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ukurannya. Jadi yang namanya enkapsulasi tadi bisa bentuknya powder, kalau bentuknya yang powder atau kering ya, maka bisa juga bentuknya granul. Jadi kalau bentuknya powder itu seperti tepung, ya seperti tepung yang kalian lihat itu ya. Jadi sistem matrik ataukah nantinya yang melindungi dan menstabilisasi flavor itu fungsinya dipengaruhi oleh pemilihan proses dan pembawa carriers atau yang digunakan. Artinya di sini nanti kalian bisa melihat begitu ya bagaimana sistem matrik ataukah molekul yang dilindungi dan menstabilkan flavornya. Nah, itu yang nanti sebenarnya itu tergantung kepada si bahan yang melindunginya atau bahan yang mengentrapnya. Ya, sebagai pembawa itu namanya bahan yang carriers, itu adalah bahan yang digunakan untuk melindungi si komponen flavornya. Itu bisa bentuknya adalah powder. Tapi bisa juga bentuknya granul. Granul itu ukurannya lebih besar. Jadi granula-granula gitu kan. Ya, bubuk yang dikeringkan sehingga memungkinkan untuk pelepasan flavor yang terkendali. Nah, biasanya yang terkendali itu lebih kepada bentuk yang granul-granul itu. Jadi lebih besar ukurannya, tapi bukan berarti besar-besar seperti gambar ini. Sebenarnya ini partikel kecil, tapi ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bentuknya adalah powder, gitu ya, bentuknya tepung. Nah, jadi bentuknya granul itu dia nanti ada yang teraglomerasi ulang, begitu ya, teraglomerasi itu apa ya, kayak menggumpal, begitu ya.
Nah, tadi sehingga bentuknya yang keluar itu adalah granul. Itu biasanya memungkinkan untuk bisa flavor itu dikeluarkan secara lebih terkendali dibandingkan bentuknya adalah powder. Nah, maka ini contohnya ya, bagaimana orang melakukan proses enkapsulasi. Nanti ini kita lihat di dalam scanning electron microscope gitu ya. Kalau powder tadi yang kalian lihat itu bentuknya powder, kalau bentuknya ini pati saja, ini bentuknya kayak begini. Ini kita tambah pati tapioka ya gambar ini. Kemudian pati tapioka ini yang sudah kita modifikasi, itu nanti ditambahkan dengan komponen flavor, itu kan dengan proses teknologi untuk mengolah enkapsulasi flavor. Maka nantinya kalau kita lihat di bawah mikroskop elektron gitu kan ya, yang di scan, itu nanti kalian akan melihatnya bentuknya seperti ini. Jadi kayak bentuknya benjol-benjolan gitu ya. Ini kan bentuknya mulus ya, ini kan mulus gitu ya. Yang benjol-benjolan kan sangat sedikit sekali gitu. Ini semakin banyak begitu. Artinya ini membuktikan bahwasanya si komponen flavor itu ada di dalam si bagian dari pati yang termodifikasi. Dalam hal ini kan pati tapioka yang termodifikasi yang ditambahkan dengan komponen flavornya begitu. Nanti bentuknya kayak begini begitu, cukup banyak dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang sebelumnya yang dia tidak ada isinya begitu kan ya. Ini lebih mulus dibandingkan dengan yang ini, itu lebih banyak sekali benjolan-benjolannya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya komponen flavor yang terenkapsulasi di dalam suatu matriks pati termodifikasi. Gitu ya, ini contohnya saja kalau kita lihat di bawah. Nah, sekarang setelah kita memahami semuanya apa itu enkapsulasi flavor, alasannya seperti apa, bagaimana yang namanya enkapsulasi flavor itu baik bentuk maupun ukurannya, maka sekarang kita belajar teknologi prosesnya, bagaimana orang melakukan proses enkapsulasi flavor. Ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Kata saya ini mudah melakukannya asal ada punya alat homogenizer satu, dan satunya adalah alat spray dryer. Itu mudah melakukannya. Pertama kita membentuk dulu fase dispersi atau emulsi. Jadi dispersi itu artinya antara si bahan yang kita akan lakukan proses enkapsulasi, katakanlah di sini adalah komponen flavor, kemudian kita tambahkan nantinya dengan bahan yang nanti menjadi enkapsulannya. Enkapsulan itu adalah bahan pelindungnya, itu atau matriks pelindungnya nantinya. Nah, itu kita tambahkan. Kemudian kita homogenisasi dengan menggunakan homogenizer. Homogenizer itu lebih cepat pengadukannya daripada mixer. Mixer kan sudah cepat. Tapi kalau mixer masih ukuran partikelnya terlalu besar. Jadi kita punya homogenizer begitu ya, yang sampai 16.000 rpm. Jadi dalam satu kali putaran itu, dalam 1 menit itu ada 16.000 putaran. Atau sampai 20.000 putaran. Jadi menggunakan ukuran yang paling kecil gitu ya, kecil sampai mikron. Itu ukurannya, itu kita aduk dalam waktu yang hanya sebentar. Jadi kita tambahkan komponen flavor. Kemudian kita tambahkan pati, kita tambahkan air supaya terdispersi. Ya. Kemudian kita simpan, ya kita aduk dulu. Kalau biasanya sih saya disimpan di dalam refrigerator begitu ya 1 malam, baru diaduk lagi, baru kita setelah itu baru diotomisasi masa pada tempat pengeringan. Nah, di sini otomisasinya menggunakan yang namanya alat spray dryer. Nanti hasilnya adalah berupa powder. Jadi setelah dilakukan spray dryer, udah bentuknya menjadi powder yang kayak tepung itu, tetapi di dalamnya sudah ada, di dalam satu partikel itu sudah ada komponen flavor atau komponen yang lain yang dia sudah di-entrap atau dilindungi oleh si bahan yang mengentrapnya, katakanlah pati termodifikasi. Jadi ini 3 tahapan ini sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ini sederhana asalkan alatnya ada. Ya, homogenizer mudah-mudahan nanti kita punya homogenizer jadi bisa melakukan, tinggal nanti spray dryer yang tidak punya. Begitu ya, mudah-mudahan kedepannya kita punya sehingga kita bisa menghasilkan proses enkapsulasi flavor di tempat kita. Nah, biasanya itu saja yang sederhana dan di pabrik pun hanya menyediakan juga alat-alat yang seperti ini untuk bisa memproduksi sesuatu sebelum dia nanti dikemas gitu ya. Nah, ini hanya kita belajar tentang teknologi dari enkapsulasi flavor itu sendiri. Pasti kalian bisa gitu ya. Nah, kemudian tadi setelah di homogenizer kan diatomisasi. Nah, maka ada alat yang namanya spray dryer. Ini alat spray dryernya kayak begini, mungkin 2 dimensi yang saya gambarkan di sini gitu ya. Jadi yang ada chamber. Ini chambernya.
Kemudian di sini ada pompa untuk memasukkan si bahan yang sudah kita lakukan proses homogenisasi, ya dikecilkan ukurannya dalam bentuk cairan biasa, karena di situ ada air, ada partikel modifikasi, dicampurkan dengan komponen flavor, kita aduk gitu ya. Itu sebenarnya sederhana, kita aduk dengan tergantung nanti berapa lama pengadukannya, yang dimana RPM dari homogenizer yang kita gunakan untuk homogenisasi itu nanti bisa sampai 16.000 RPM sampai 20.000 RPM, itu bisa. Begitu ya, tergantung ukuran apa. Nah, kemudian setelah bahan itu kita lakukan proses homogenisasi selesai begitu kan ya, maka nantinya kita masukkan untuk disemprotkan ke dalam chamber ini. Ini namanya alatnya spray dryer ya, satu ini. Nanti di sini ada semacam apa ya, ukuran kalau kalian punya tahu shower ya. Nah, kayak shower tapi ukurannya kecil banget gitu ya. Jadi disemprotkan, nanti dikeluarkan kayak shower air itu dengan ukuran partikel yang kecil. Jadi di sini nantinya yang padatan bercampur dengan air, bukan, karena ada pati yang termodifikasi sebagai bahan matriksnya gitu ya, sebagai bahan untuk melindunginya. Nah, maka dia akan disemprotkan, air akan diuapkan seperti pengeringan, kan ini menggunakan spray dryer, pengering spray atau pengering semprot. Maka nantinya air itu akan kita uapkan. Yang tersisa di dalamnya itu adalah bentuk kayak bubuk kembali, kayak tepung lagi gitu kan ya, tetapi di dalamnya sudah ada bagian enkapsulannya, itu ada bagian flavornya gitu ya. Jadi beda memang dengan si awalnya seperti apa, karena sudah kita lakukan proses homogenisasi tadi. Ini di sini ada atomisasi namanya. Kayak saya bilang shower tadi itu namanya atomisasi, disemprot gitu ya. Dengan ukuran yang kecil sekali sampai mikron ataupun nano, dia tergantung dari ukuran atomisasinya ini. Nah, maka di sini nantinya dia akan kering ya, disemprotkan, air akan menguap, nanti ada tempat pengeluaran air gitu yang diuapkan. Kemudian di dinding-dinding ini akan jatuh nantinya sampai ke bawah. Nah, di bawah sini nantinya ini adalah tempat untuk produk yang sudah terenkapsulasi. Nah, itu yang misalnya minuman apalah gitu kan, minuman ini kah gitu ya. Itu sudah jadi, tinggal dikemas, sudah dijual. Begitu ya, itu memang teknik yang sangat sederhana sekali untuk bisa kita melakukan proses enkapsulasi. Ini bagian pemanasnya saja, begitu kan ya. Ini adalah kipas untuk mengeluarkan bagian uap yang tadi kan ada uap airnya ya, dikeluarkan begitu. Nah, ini adalah proses enkapsulasi dengan menggunakan spray dryer. Nah, ini adalah spray dryernya ya, sesuatu yang sederhana. Mungkin di sini tidak ada gambar 3 dimensinya. Kalian boleh searching nantinya untuk gambar 3 dimensinya. Nah, maka dengan kita melakukan mengeringkan dengan pengering semprot, maka cairan berisi emulsi atau dispersi yang ingin dienkapsulasi diatomisasi melalui lubang jarum atau nozzle yang disemprotkan ke dalam ruangan panas seiring dengan aliran udara yang ataukah temperatur yang tinggi. Maka partikel seketika menjadi kering, menjadi bubuk yang berisikan substansi, flavor, dan lain-lainnya yang terperangkap. Seperti yang saya jelaskan tadi sama ya. Artinya nanti ada bagian atomizer-nya di situ kayak nozzle gitu kan, yang disemprotkan, maka nanti dia ada udara panas di dalam chamber itu, begitu di dalam ruangan itu, maka dia bagian padatannya akan kering dan bagian airnya akan diuapkan begitu. Nah, ini yang bentuknya adalah powder begitu ya, dengan hanya menggunakan spray dryer. Kalau bentuknya granulasi, ya tadi ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan ukuran yang hanya powder. Nah, maka bubuk yang telah di spray dryer tadi kemudian diberi tekanan tinggi hingga menjadi menggumpal. Kita beri tekanan nantinya sehingga ada nanti beberapa yang bentuknya powder ya, kayak tepung begitu, dia akan menggumpal sehingga ukurannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan ukuran powdernya yang kita sebut dengan granulasi. Gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, di sini bisa jadi kita bisa melihat ini adalah spray dryernya, ini bentuk yang powdernya, ini adalah bentuk yang multi-stage spray dryer yang merupakan hasil granulasi. Jadi tadi itu ada bahan lipopilik itu sama dengan hidrofobik ya. Katakanlah ini komponen flavornya, kemudian ada carrier solution. Carrier solutionnya itu adalah matriks atau pati termodifikasi. Kemudian kita lakukan proses homogenisasi, kita lakukan spray drying, maka menggunakan ini SD itu adalah spray dryer powder ya, maka bentuknya menjadi powder. Akan tetapi artinya ada terjadi lagi multi-stage drying, artinya setelah di spray drying kita lakukan proses tekanan tinggi, dia membentuk yang namanya multi-stage spray dryer powder, itu bentuknya adalah granulasi. Ini dikatakan di sini yang MSD itu adalah specific spray drying process which allow re-agglomeration of particle into coarser particle presenting instant solubility and excellent retention level. Nah, maka di situ nanti kalian akan bisa terjadi aglomerasi ataukah penggumpalan kembali begitu kan ya, sehingga ukurannya menjadi lebih besar. MSD itu yang multi stage spray drying gitu kan ya, itu seperti granula ukurannya.
Nah, itu yang bisa kita lakukan nantinya. Jadi sederhana sebenarnya untuk melakukan proses enkapsulasi. Pabrik pun yang menghasilkan ini gitu ya, itu sederhana saja begitu. Mereka hanya menyediakan air, gula, kalau yang minumannya yang manis ya. Kemudian pewarna, kemudian flavor, pasti termodifikasi, diaduk, dihomogenisasi, spray dryer, udah jadi gitu kan ya untuk dikemas. Nah, itu lebih mudah prosesnya untuk proses enkapsulasi. Ya, jadi mudah, tidak terlalu sulit sebenarnya melakukan proses itu. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan. Nah, nantinya ini yang tadi saya sebutkan yang SD ya. Ini paling banyak digunakan untuk membuat stabil dan kering banyak substansi. Katakanlah flavor, warna, atau bahan aktif yang lainnya. Itu biasanya hanya menggunakan spray dryer sudah cukup. Begitu, itu paling banyak. Nah, emulsi dari cairan lipopilik itu kan hidrofobik ya, dengan cairan pelarutnya yang mengandung lapisan tipis ketika di spray dryer akan membentuk butiran kering dengan lemak yang terperangkap di dalamnya. Kalau misalnya nanti kalau kita lemak, ya karena di sini sebutnya adalah emulsi, kalau mengandung lemak maka lemak akan terperangkap di dalam menjadi bagian lapisan tipisnya, begitu kan ya, artinya ada yang namanya pati termodifikasi. Nah, sedangkan yang untuk multi-stage spray drying gitu kan ya, artinya melalui proses reaglomerasi butiran menjadi lebih besar hingga lebih mudah larut dan tahan lama. Nah, ini bisa jadi kita nanti ukurannya juga bisa lebih besar dengan memberikan suatu tekanan lagi setelah di spray dryer begitu kan ya, sehingga disebut dengan multi stage gitu ya. Stage-nya tahapannya tidak hanya satu kali tetapi 2 kali dalam hal ini untuk terjadinya reaglomerasi terhadap si produk itu gitu ya. Nah, maka nantinya kita bisa melihat di sini gitu kan ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses enkapsulasi nantinya. Yang pertama adalah jenis bahan pembungkus. Matriks atau pembungkusnya itu memang macam-macam. Ada pati termodifikasi saja bentuknya macam-macam begitu ya, banyak sekali, sehingga kita bisa melakukan kalau misalnya menggunakan pati termodifikasi dengan asam stearat misalnya, atau pati termodifikasi dengan menggunakan asam propionat atau suksinat misalnya, itu beda hasilnya begitu kan ya. Atau misalnya kita menggunakan gum Arab, itu juga beda hasilnya begitu. Silahkan saja yang mana dari produk yang kita lakukan, kita lihat penelitiannya gitu kan ya, jenis bahan apa yang bagus untuk digunakan sebagai matrik, kemudian juga kita memperhitungkan biayanya berapa begitu kan ya, kemudian daya tahan si bahan yang kita lakukan enkapsulasi itu adalah berapa lama nantinya gitu ya. Jadi tergantung dari kita tujuannya, penelitiannya adalah untuk apa begitu. Kita bisa melihat bagaimana si bahan ini bagus ataukah tidak digunakan sebagai bahan pembungkus atau sebagai bahan matriksnya. Jadi itu ya yang harus kalian pilih terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut gitu ya, bahan apa yang dijadikan sebagai bahan pembungkusnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah rasio antara bahan pembungkus dengan bahan inti. Mungkin kita ingin yaudah bahan intinya atau misalnya flavornya sedikit saja tetapi bahan pembungkusnya banyak, atau bahan intinya maunya banyak begitu kan ya, bahan pembungkusnya sedikit. Nanti kita perlu memperhatikan begitu kan ya, bagaimana nanti bentuk yang dihasilkan dan daya tahannya dia berada di dalam si bahan enkapsulasi tadi begitu ya, dia berapa lama begitu. Bisa jadi nanti kalau misalnya terlalu banyak bahan intinya sedangkan bahan yang menjadi matriksnya itu sedikit, maka nanti malah tidak cepat rilis, cepat untuk dilepaskan sebelum digunakan begitu, karena yang mengentrapnya tidak mencukupi dari bahan-bahan yang kita lakukan entrap tadi begitu ya. Atau misalnya bahan yang kita gunakan sebagai pembungkusnya terlalu banyak, maka nanti banyak pembungkus yang bisa jadi kosong isinya begitu ya. Jadi hanya merupakan misalnya pati termodifikasi saja padahal tidak ada flavornya di dalamnya begitu kan ya. Sehingga nanti bentuknya menjadi tidak baik begitu. Jadi bentuknya tidak baik itu dia tidak banyak yang kalau misalnya karena sudah terjadi proses spray drying, dia menjadi kalau bola itu menjadi payoutnya terlalu banyak begitu kan ya, menjadi kempes sekali begitu, juga tidak terlalu bagus begitu ya, karena dia tidak ada isinya. Jadi kita mengharapkan ada isi di dalam setiap partikel dari bahan yang kita bungkus. Jadi itu yang diperhatikan. Dari hasil yang pernah saya teliti begitu ya, menggunakan komponen flavor itu menggunakan pati termodifikasi dari tapioka itu dengan rasio yang paling bagus itu adalah 80 berbanding dengan 20 gitu ya. Itu paling bagus, artinya 20 bagian adalah bahan intinya dan 80 bagiannya itu adalah bagian dari si matriks pembungkusnya
Jadi itu yang paling stabil begitu ya di antara rasio-rasio yang pernah saya teliti dan juga beberapa penelitian yang lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan begitu kan ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.